jawab salamnya belum kompak. Yang jawab salam kompak, insya Allah utangnya lunas, insya Allah hidupnya senang, hatinya lapang, sebelum mati bisa lunasin utang. Ya, jawab yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah ummahat yang hadir pada kesempatan kali ini, yang tidak disebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para hadirin wal hadirat sekalian. Insyaallah pada bulan ini kita terus bersyukur kepada Allah, karena ternyata 2 bulan ini memang benar-benar menjadi persiapan di bulan Ramadan. Karena tidak semuanya orang diizinkan oleh Allah masuk ke bulan Ramadan. Maka perbanyaklah kebaikan di bulan ini. Insya Allah kita diperbolehkan, diizinkan oleh Allah masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan kalau kita hitung-hitung dari sekarang sampai nanti masuk ke Ramadan, itu tinggal hitungan belasan hari. Ya, belasan hari enggak? Iya. Iya ya. Enggak, 20-an kali sekarang ya. 20. Soalnya malam nisfu itu kalau tidak ada perubahan itu Selasa malam Rabu. Jadi sekarang malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Berarti sekitar 4 harian lagi kita nisfu Sya'ban. Artinya 4 hari tambah 15, 19 hari lagi lah. 20 kurang dikit lah gitu ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dan kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal. Terus saya mau tanya sekarang, kira-kira yang punya utang udah apa belum dibayar? Utang apa Ustadz? Utang puasa, bukan utang sama orang, bukan. Sebab kalau utang sama orang mah yakin masih ada. Tapi kalau utang sama Allah ini kudu kelar bu. Yang namanya 1 tahun harus selesai. Nggak boleh itu dirapel. Nanti misalnya saya mah 2 tahun dah bayarnya, nggak boleh. Kalau bisa itu wajib, jangan ditunda-tunda. Kalau misalkan ditunda-tunda sama halnya menunda kebaikan. Itu nggak boleh menunda kebaikan. Kalau misalkan kita kagak mampu, nih misalkan kita kagak bisa, kagak mampu buat nenek-nenek, ya udah berarti membayar apa? Fidyah. Tapi kalau yang masih belanja ke pasar, masih jalan ke sana, ngantar anak ke sana, jemput anak ke sini, kira-kira puasa mampu apa kagak? Nah, tapi kadang-kadang malas ya. Kadang-kadang malas. Nah, ini satu ujian bagi kita. Karena apa? Iman itu butuh pembuktian. Iman itu butuh kenyataan, bukan sekedar butuh yang namanya ucapan. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, bersyukur kepada Allah luar biasa dengan hadirnya kita di tempat ini. Insya Allah kita ditakdirkan menjadi hamba yang penuh dengan kebaikan, menjadi hamba yang penuh dengan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita pada hari kiamat semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Nih, saya mau nyampaikan ini hadis yang perlu kita renungkan. Ternyata musibah kita selama ini akibat ini masalahnya. Udah tahu belum hadisnya? Belum tahu ya? Mau tahu apa gimana nih? Mau tahu aja, tahu banget. Nih, dengerin ya nih. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihumullahu bi thalathi baliyati. أولاها يرفع الله البركة من كسبهم والثانية يسلط الله تعالى عليهم سلطانا ظالما والثالث يخرجون من الدنيا بغير إيمان. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini luar biasa nih.
Ternyata musibah selama ini, kesusahan, kesukaran yang kita alami akibat ini yang Allah gambarkan melalui Rasulnya dengan ucapannya, sayati zamanun ala ummati, nanti sayati, bentuknya bukan atayati, bentuknya bukan ata tapi yati, maksudnya akan datang, bukan di zaman Nabi, tetapi di zaman yang setelah Nabi. Kata Nabi, akan datang zamanun oleh satu masa ala ummati, di kalangan atau di tengah-tengah umatku, yafirruna minal ulama, dia menjauhi kiai, dia menjauhi ustadz, dia menjauhi ulama. Sekarang kira-kira ada nggak umat Islam yang menjauhi ulama? Banyak artis dideketin. Saya mau foto dong sama artis, fotoin saya ya, begitu. Saya aja kadang kalau duet sama artis, saya jadi kalah jadinya. Lah Ustadz dicuekin, tapi artisnya tahu diri artisnya. Ustadz ayo bareng. Oke sip, gara-gara lu gua terhormat gitu. Artinya apa? Nih, orang kalau udah menjauhi ulama, kata Rasulullah SAW, belum titik nih, masih koma. Tetapi juga orang itu bukan menjauhi ulama saja, tapi menjauhi fuqaha. Fuqaha itu adalah jamak daripada faqihun, artinya orang yang mendalami agama, orang yang pintar agama. Pintar agama terus dijauhi sama orang. Nah, itu orang kalau misalkan kata Nabi udah begitu, nanti akan mendapatkan 3 bahaya. Fayabtalihumullah bithalathi baliyat, 3 bahaya, 3 musibah. Apa musibah yang pertama? Yang pertama adalah apa? Yarfa'ullahul barakah, Allah akan angkat keberkahan baginya. Coba yang diperhatiin. Yang jarang ngaji barokah apa kagak coba? Agak dikit. Saya dulu sebelum sebelum sadar bahwa pengajian itu kagak kagak menghabiskan duit ya. Pengajian itu kagak macam, kita kayaknya malas banget gitu ngaji. Tapi giliran kita sadar bahwa pengajian itu membawa keberkahan, kita datang, insya Allah barokah. Mudah-mudahan pulang dari sini nih, di jalanan ibu nemu duit 1 gepok. Jangan apa? Ya kali namanya rezeki, ya enggak? Apalagi yang melaksanakan sholat duha misalkan begitu, masya Allah barokah insya Allah. Makanya nih saya katakan nih, ini kan kata Rasulullah SAW, Allah akan mencabut keberkahan bagi orang-orang yang menjauhi ulama, menjauhi ustadz, menjauhi guru tuh. Dicabut keberkahannya, banyak duitnya, tapi nggak ada manfaatnya bagi dirinya dan keluarganya. Duitnya habis begitu saja, bahkan anak-anaknya kagak ada kelihatan yang bermanfaat bagi masyarakat yang lainnya. Tapi kalau orang berkah, mohon maaf, nih dia nggak kaya, dia sederhana, hidupnya miskin, tetapi dia barokah, anak-anaknya pada lancar, pada sukses, kagak ada yang bermasalah, dirinya juga insya Allah terhormat. Nah, yang begitu itu namanya berkah. Jadi nggak perlu kaya tuh, namanya keberkahan itu nggak perlu kaya. Berkah itu kan di dalam bahasa Arab nih, berkah ini saya kasih tahu nih, mungkin ibu belum tahu ya. Berkah itu asal katanya sama atau mirip dengan kata birkatun. Birkatun. Barokah, birkatun. Birkatun itu bahasa Arab artinya adalah kolam. Kolam itu artinya adalah kalau diistilahkan sebagai sumber kehidupan, seperti telaga di gurun pasir. Gurun pasir panas, tapi kalau ada kolam, orang senang ketemu kolam. Benar apa enggak? Begitu. Maka ketika kemudian itu berkah diibaratkan dengan sebuah kolam, maka berkah itu adalah sumber kehidupan. Kalau misalkan dia miskin, maka hidup miskinnya barokah. Maksudnya apa? Dia manfaat kemiskinannya bagi orang lain. Misalkan apa manfaat kemiskinan bagi orang lain? Walaupun dia miskin, tapi dia tidak menzalimi orang lain dengan mencuri harta orang lain. Itu namanya barokah kemiskinan. Tapi kalau misalkan orang miskin kagak barokah, kadang-kadang ada ayam orang ditewak. Ada kambing orang dikandangin. Ada apa orang lagi dulu? Ilok ada bini orang, kagak lah. Ya gitu. Maksudnya sesuatu walaupun dia miskin, kalau dia kagak barokah, saya katakan ya begitu, perusakan yang terjadi. Tapi kalau miskin hidupnya barokah, insya Allah orang pun akan senang kepadanya. Dan insya Allah kita pun tidak akan menjadikan mudarat bagi masyarakatnya. Nah itu yang pertama tuh.
Allah akan cabut keberkahan bagi orang yang menjauhi kiai, menjauhi ustadz. Kemudian wasaniyatu, dan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallitullahu taala alaihim sultanan zaliman. Ini yang kedua nih Bu. Yang kedua apa? Allah akan memberikan pemimpin yang zalim di tengah-tengah masyarakat. Maka sekarang saya mau tanya, banyak nggak pejabat yang khianat sama rakyatnya? Banyak apa enggak? Ada yang hari ini dilantik, bulan depan masuk penjara, bukan pejabat jadi penjahat. Bener nggak? Oh, ada tuh. Makanya baik-baik nih. Ini udah jelas nih, akibat kita ngejauhin ulama. Ini mah kadang-kadang kampung, mohon maaf nih ya, kampung nih. Kampung di sono. Di ujung laut. Kampung di ujung laut. Itu yang namanya ustadz itu kalau lebaran sepi banget rumahnya, sepi itu. Ustadz, kiai sepi banget rumahnya. Padahal apa susahnya sih seorang santri, seorang murid datang ke rumah ustadz, kagak usah bawa apa-apa, silaturahim, gurunya senang, ilmunya diberikan, ridha, insya Allah ilmunya jadi manfaat buat murid-muridnya, amin. Tapi di ujung Malang itu kalau yang namanya guru itu kalau lebaran, masya Allah, coyah tuh guru lebaran. Tuh coyah nggak? Nanti ke coyah? Penuh, kue penuh, duit apa lagi dah. Santri pada ngepelin bae tuh sama gurunya. Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bu Haji? Bu Haji, ada apa? Saya mau lebaran sama Pak Kiai. Ya Allah, Pak Kiai mohon maaf saya nggak bisa bawa apa-apa. Itu apa tentengan? Ini cuma satu roti, satu orang bawa satu roti, coba itu. Nah kalau ada 20 orang berapa tuh? Nah 20 roti kue bolu, masya Allah. Makanya saya katakan nih, keberkahan orang satu kampung itu tergantung bagaimana sikap dia kepada ulamanya. Dulu yang namanya orang dulu itu yang namanya sama kiai patuh sama kiai. Kata kiai kita begini. Sholat tarawih aja begitu. Patuh pada kiai. Ntar kita mah nggak usah dari mana-mana beritanya, dari kiai kita aja. Kalau kata kiai kita tarawih begitu. Bener nggak begitu? Iya dulu. Sekarang gimana? Sekarang ada yang dari HP katanya, aku tarawih duluan aja, begitu kan ya. Lebaran juga begitu sekarang, beda-beda. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Kalau zaman dulu satu kata kiainya lebaran hari itu, maka semuanya lebaran hari itu. Kalau sekarang agak beda-beda. Makanya Ustadz kadang-kadang dapat job Idul Fitrinya 2 kali. Ada job Idul Fitri 2 kali. Misalkan lebaran hari Sabtu sama hari Minggu tuh ya. Nah, ada yang undang hari Sabtu, terima nggak? Terima. Ada yang undang hari Minggu, terima nggak? Terima. Lalu lebaran dia sholat Idul Fitri 2 kali tuh. Lumayan amplopnya kan ya. Kalau satu amplop 2 juta aja gitu. Masya Allah. Bukan girang. Kita kan menolong jamaah yang membutuhkan ustadz kan gitu. Ya kalau misalkan ada, tapi kalau misalkan kita berharap itu apa? Kita kompak semuanya. Yang Muhammadiyah kompak, yang NU-nya kompak, yang Persisnya kompak, semuanya kompak. Insya Allah kita berjamaah jadi barokah. Nah itu yang kedua. Yang kedua, Allah berikan pemimpin yang zalim. Ya, pemimpin yang zalim itu nyata bukan menyenangkan rakyat, tapi dia menyusahkan rakyat. Apa pemimpin yang zalim indikatornya? Pemimpin yang zalim itu mengambil hak rakyat indikatornya. Contoh, dana bansos bukan diberikan kepada rakyat, tapi dikorupsi sama menterinya. Ada nggak yang begitu? Ada maren. Masya Allah, na'udzubillah. Ini pemimpin yang kurang baik itu saya katakan. Tuh ada timbun di tanah tuh, RT tahu pas itu kan. Begitu. Tapi Pak RT kan pejabat juga, banyak timbun bansos ya. Gitu ya. Masya Allah. Iya. Kalau ada kutu sih mungkin istilah kata bisa dibersihin ya. Bisa dibersihin. Tapi kalau hancur, debu itu kan ada yang lama-lama kan beras itu hancur ya. Itu udah nggak bisa dimakan. Ya jadi seperti tepung ya, dan tepungnya bau lagi. Nah jamaah sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Apa yang ketiga? Yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Nah ini yang paling bahaya nih. Kata Nabi SAW, orang yang menjauhi ulama, orang yang menjauhi daripada para ustadz, para kiai, dia nanti meninggalkan alam dunia ini kagak membawa iman sedikit pun.
Kafir kita. Tuh, makanya deketin ulama ya. Deketin ustaz, jangan ustaz yang muda doang, jangan, yang tua juga deketin. Ini ustaz sekarang udah pada capek nih ngurusin umat. Banyak ustaz yang meninggal dadakan. Ustaz Jepri dadakan 40 tahun meninggal. Masih muda banget 40 tahun ya? Masih muda. Istrinya tapi istiqomah, istrinya sekarang kagak nikah lagi. Katanya, enggak tahu ya. Emang saya cari tahu. Kan begitu. Terus kemudian ada Ustaz Arifin Ilham. Itu masih muda banget itu. Masya Allah. Luar biasa. Ustaz Arifin ya. Terus kemudian lagi siapa lagi tuh? Ustaz. Bukan yang mati yang muda-muda. Maksudnya Ustaz orang baik itu rata-rata meninggalnya cepat gitu. Tapi ada juga Ustaz yang umurnya panjang gitu. Contohnya Ustaz Samit begitu. Paham maksudnya ya? Nah gitu. Ya, jadi kalau cita-cita belum terkabul, kita minta dipanjangin umurnya. Semoga Allah berikan kesempatan untuk kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Amin ya rabbal. Tuh Bu, jadi ada 3 Bu. Yang pertama apa Bu? Yang kalau misalkan musibah menjauhi ulama. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Iya, menjauhi ulama itu ada balasan keburukannya dari Allah. Musibahnya ada 3. Yang pertama apa? Dicabutnya keberkahan. Apa Bu? Dicabutnya keberkahan. Yang kedua apa Bu? Diberikan pemimpin yang zalim. Tuh, kita udah ngerasain semua nih Bu nih, dicabut keberkahan, diberikan pemimpin yang maksiat, pemimpin yang zalim. Bayangin ada yang pejabat yang kemudian pesta-pesta begituan, ya. Ada tuh pesta minuman keras sebagai nauzubillah ya. Nah, kemudian yang ketiganya, kita akan meninggal dalam keadaan kafir kalau kita menjauhi ulama. Tuh Bu, nauzubillah, kita nyebut Allah juga susah Bu kalau udah menjauhi ulama. Apalagi ngata-ngatain ulama, itu nggak boleh. Nih saya katakan ya, ibu nggak sependapat dengan ulama tersebut, ibu diam. Ibu nggak sependapat dengan ustadz tersebut, ibu diam aja, nggak usah ngomong. Karena yang namanya ulama, ya karena yang namanya kiai, karena yang namanya ustadz itu bahaya Bu. Ada ancamannya kalau kita kemudian menjauhi ulama. Menjauhi doang, apalagi ngomong-ngomongin kejelekan ustadz. Nih dengerin nih, woi dengerin. Ini hadis nih ngomong, ini hadis, bukan saya. Ngerti ya? Ada orang ngomongin itu ada. Nah jamaah sekalian berbahagia, itu satu hadis yang buat kita pelajari. Alhamdulillah kita sudah belajar, dan insya Allah kita bisa mengamalkannya, dan kita berlindung kepada Allah daripada musibah apabila kita menjauhi para ustaz. Nauzubillahi min. Jamaah sekalian berbahagia, marilah kita buka Qur'annya sampai ayat berapa Qur'annya kemarin? 60. Pegang speakernya. Nih, siapa namanya? Yang speakernya. Kita baca ayat 60 surah Al-Baqarah ya. Mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
qultum. 1, 2, 3. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha naik wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billati huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihim الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق turun ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Shadaqallahul azim. Kita baca terjemahnya. Dan ketika kalian berkata wahai Musa, ini orang-orang umatnya Nabi Musa berkata kepada Musa, tidak akan kami sabar atas makanan yang satu, maka mohonlah bagi kami Tuhanmu, kepada Tuhanmu mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, dari sayur mayurnya, mentimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Dia berkata, apakah kalian mengganti yang ia lebih rendah dengan yang ia lebih baik? Turunlah kalian suatu kota, maka sungguh bagi kalian apa yang kalian minta, dan ditimpakan kepada mereka kenistaan, dan ditimpakan kepada mereka kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali dengan kemurkaan daripada Allah. Itu karena mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan mereka membunuh para nabi tanpa sebuah kebenaran. Itu karena mereka durhaka dan mereka melampaui batas. Jadi kaumnya Nabi Musa ini neko-neko, ya. Kenapa neko-neko? Dia minta didoain sama Nabi Musa, Musa datangkan makanan, datangkan ini, datangkan itu, datangkan ini, datangkan itu. Tapi setelah didatangkan ini dan itu, dia tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah didatangkan kemudian ingkar, maka siksaan Allah akan menimpa mereka. Bahkan mereka ngebunuh para nabi, mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bighairil haq. Mereka mengingkari daripada ayat-ayat Allah, membunuh nabi, para nabi dengan tanpa kebenaran. Yang demikian itu karena mereka telah melakukan perbuatan maksiat dan melampaui batas. Itu ayatnya yang ke-61. Sekarang saya mau tanya nih, ibu semuanya, saya mau tanya, umatnya Nabi Muhammad ada nggak yang melampaui batas? Banyak. Umatnya Nabi Muhammad yang melampaui batas banyak. Berarti banyak nggak yang akan mendapatkan yang namanya musibah? Banyak apa enggak? Banyak. Nih, saya mau kasih tahu ya, di daerah puncak sana, daerah puncak,
Itu banyaknya maksiat apa di puncak. Kalau hari Sabtu sama malam Minggu itu kira-kira banyak ke orang ke sono? Saya tanya mau ngapain ke puncak? Suasananya dingin. Nih, cuacanya dingin. Ya, cuacanya dingin. Terus berduaan sama cewek sama cowok tuh. Itu bocah ngapain kira-kira sono? Buang apa? Buang hajat. Astagfirullahaladzim. Buang hajat mah, kok di WC umum? No. Astagfirullah. Kalau ini pada orang ini makanya nih. buang hajat ke puncak. Ya. Nih, makanya. Kenapa banyak musibah di atas sana? Ya karena itu banyak maksiat, dibiarin aja lagi begitu, seakan-akan legal. Padahal demi Allah, demi Rasulullah, kita harus mencegah mereka. Ya, masuk silakan. Nah, nggak apa-apa, masuk. Terus nih, itu kalau di sana Ustaz, bagaimana kalau daerah kita ada nggak musibahnya? Ada. Makanya kalau ada yang maksiat, jangan dibiarin. Ada orang pacaran, biarin apa dia udah pada gede ini. Astagfirullahaladzim. Jangan. Ada laki sama perempuan udah sama tua nih, perempuan janda, laki-laki duda, pacaran berduaan, diantepin. Kira-kira boleh nggak kalau diantepin? Kagak boleh. Kalau bisa janda sama duda suruh nikah aja. Jangan kawin dulu baru nikah, tapi nikah dulu baru kawin. Kan kalau orang pacaran udah sama ngerti gitu-gituan mah tahu pacarannya di mana, ya enggak? Paling ujung-ujungnya ke sono di depan Pasar Induk Cibitung ono. Apa depan Pasar Induk ono? Enggak tahu. Pasar Induk. Jalan raya. Di sebelah jalan raya itu maksudnya. Nah itu ya. Ya gitulah kurang lebih. Pernah suatu saat polisi ngerazia daerah sana, polisi cerita jadi kita nih ngerazia, lari kan PSK lari semuanya. Terus ada bapak-bapak diem, orang udah tua kali ya, dia mau udah tua ya, diem di situ. Harusnya pada lari kan, yang muda-muda pada lari semua. Pas kemudian bapak-bapak itu karena emang madep sono, polisi dari sebelah sono agak ngeliat kan dia, Pak, bapak ngapain di sini? Diam aja sambil nutupin mukanya begini, sambil nutupin mukanya. Astagfirullahalazim, ternyata setelah dimarahin itu bapak nggak pantas Pak datang ke tempat kayak gini, bapak nggak pantas, dosa Pak, ingat anak Pak, ingat cucu Pak, bapak ngapain di sini? Masalah pas dibuka sama petugas polisinya, ya Allah, tetangganya. Tuh. Makanya kalau misalkan sekarang kenapa kok masih ada itu yang namanya tempat-tempat begitu? Karena pelanggannya ada. Benar apa enggak? Coba kalau pelanggannya enggak ada, tutup apa kagak? Tutup. Makanya suami-suami ibu jagain. Woi, jagain. Kalau perlu dicancang. Kalau kagak duitnya, laki-laki memang di depan bini biasa kagak baik, kagak ada duit baik. Emang bener, coba tanya laki ibu dah, bapak lo punya duit? Oh no, buat beli saya kehabisan duit ini. Ada duit nggak? Kagak, pasti kagak jawabnya. Tapi kalau misalkan buat nongkrong sama teman-temannya, ada apa nggak kayak kira? Dia ada-adain, gengsi dong kalau nggak ada ya, begitu. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar daripada azab musibah yang menimpa manakala ada maksiat di sekitar kita. Amin ya rabbal. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita tutup dengan pembacaan doa salawat Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu wa 'allimna
saya tutup dengan salam, saya ingatkan persiapan Isra tolong dilaksanakan ya. Isra, sosialisasi apalah begitu. Kalau mau bikin spanduk, foto yang cakep jadiin satu, ntar saya buatin spanduk ya. Ditempel di pinggir jalan begitu, nggak apa-apa ya. Nih, foto ya. Nah, kalau bisa fotonya yang banyak, yang kelihatan itu banyak. Orang-orang tua, wali murid suruh foto dulu. Nanti di spanduk saya buatin peringatan Isra dan Mi'raj majelis kita. Nanti insya Allah menjadi syiar di depan situ nanti dipasangnya ya. Silakan dipoto. Ketua nanti foto-foto aja ya. Besok hari Senin aja ya. Senin ya. Acaranya tanggal 12 ya. minggu depan. Minggu depan, hari Minggu. Hari Minggu ya? Hari Minggu ya Bu ya? Iya, ini. Hari Minggu ya? Itu kalau hari Minggu berarti orang-orang tua maksudnya gini, ibu-ibu kan Minggu pada libur ya. Orang tua bapaknya libur kali ya. Disuruh datang biar memeriahkan Isra-nya ya. Insya Allah nanti kalau ada rezeki dari Allah kita kasih sembako lagi, tenang aja ya. Doain biar ada dapat rezeki yang banyak insya Allah ya. Gitu. Kalau nanti ibu mau bantuin saya juga silahkan. Kalau nggak bantuin juga silahkan. Yang penting doain aja biar banyak ya. Karena saya punya Allah Bu. Saya bukan punya orang kaya. Saya bukan punya perusahaan. Tapi saya punya Allah. Insya Allah ada rezeki dari Allah ya. Dah itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boda.